Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat bergabung teman-teman mahasiswa dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Syafi'i selaku dosen tutor online kalian pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik, untuk web satu kita pada hari ini akan membahas terkait apa saja yang harus teman-teman lakukan pada tugas pertama. Oke, jadi sebelumnya pada kuliah metodologi penelitian ini mengingatkan kembali teman-teman dituntut untuk mengerjakan 4 tugas ya. Jadi tugas pertama itu di sesi 2 ini teman-teman harus mengerjakan intinya kan mengerjakan proposal penelitian. Jadi tugas besarnya adalah proposal penelitian. Hanya saja dibagi-bagi. Tugas pertama mengerjakan latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, terus nanti teman-teman di tugas kedua akan mengerjakan terkait kajian pustaka atau kajian teori, di mana itu menyambung dari pada saat tugas pertama. Dan yang tugas ketiga adalah terkait bab 3, yaitu metodologi penelitian. Bagaimana penarikan sampel, bagaimana metode apa yang digunakan, populasinya gimana, jenis penelitiannya apa, dan lain-lain. Nah, di tugas keempat adalah penyempurnaan, di mana dalam penyempurnaan nanti teman-teman akan sedikit bagaimana cara menarik kesimpulan atau uji hipotesis ya dari judul penelitian teman-teman yang telah dibuat. Oke, pada kesempatan kali ini saya izin share screen. Oke, baik. Pada aktivitas belajar 2 ini, teman-teman akan belajar terkait konsep dasar penelitian dan rumusan masalah. Oke, ini saya perbesar ya. Oke, sebelum kita masuk bagaimana membuat rumusan masalah, pertama kita mempelajari dulu apa arti dari penelitian. Oke, secara sederhana, penelitian adalah mencari jawaban. Sebentar, saya mau pakai laser supaya... Oke, secara sederhana, penelitian adalah mencari jawaban atas pertanyaan tertentu yang belum terjawab dan jawabannya tergantung dari upaya yang dilakukan oleh penelitinya. Contohnya gimana? Misal, kita ambil contoh tentang bulan. Nah, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, manusia tidak tahu bulan itu sebenarnya benda seperti apa. Apakah masalah ini tidak ada solusinya? Nah, ternyata saat itu orang hanya bisa berasumsi tentang apa itu bulan. Ternyata di kehidupan sekarang ada 3 astronot yang pergi ke bulan dan salah satunya membawa tanah dari bulan yang kemudian dipelajari. Setelah mempelajari, maka para astronot bisa memberikan jawaban yang pasti tentang apa itu bulan. Jadi mungkin zaman dahulu bulan itu ya dianggap sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Ternyata dari tahun ke tahun semakin maju zaman, oh ternyata bisa nih 3 astronot itu bahkan bisa pergi ke bulan dan membawa tanahnya. Sehingga apa yang bisa dilakukan dari sini ialah para peneliti melakukan penelitian tentang apa itu bulan. Jadi nggak menerawang lagi, oh bulan itu cuma ada di atas, oh bulan itu apakah dia bentuknya gas, padat, atau bukan.
ternyata sudah bisa diteliti. Oke, secara sederhana dari permasalahan tadi, jadi penelitian itu adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Jadi kata kuncinya di sini sebuah kegiatan mencari jawaban. Nah, tapi jawaban tersebut harus bisa diandalkan. Artinya diandalkan ini adalah bisa dipertanggungjawabkan atas sebuah permasalahan. Tindakan yang terencana, nah ini jadi ada tindakan yang terencana tersebut utamanya adalah pengumpulan, ini alurnya ya, secara keseluruhan tentang penelitian, ada pengumpulan, analisis, dan interpretasi atas data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Oke, kemudian istilah penelitian dalam bahasa Inggris adalah research yang berasal dari kata re dan search, di mana re artinya berulang-ulang ya, search artinya mencari. Secara sederhana dapat digambarkan pada gambar berikut. Jadi peneliti melihat suatu fenomena. Apa yang dilakukan peneliti ketika melihat fenomena adalah mengamati. Nah, dalam mengamati suatu fenomena kan tidak mungkin langsung bisa ngerti fenomena yang terjadi apa. Jadi cara mengamatinya haruslah berulang-ulang. Oke, terus dalam mengamati tersebut apa yang dilakukan sama peneliti? Ialah ini, mengumpulkan data, data apa saja yang terkait fenomena yang terjadi. Nah, dari data-data yang sudah didapatkan, maka bisa dilakukan yang namanya analisis data. Analisis data inilah nanti yang akan menjadi dasar peneliti dalam menarik kesimpulan. Misal, terjadi fenomena tabrakan di jalanan. Nah, jadi kita tertarik nih, kenapa ya kok bisa terjadi tabrakan antara motor dan mobil? Jadi, pada saat kita mengamati, pasti kita akan melakukan pertanyaan. Jadi kita akan melakukan pertanyaan yang akibatnya akan berupa kita mengumpulkan data. Jadi misalkan dalam kecelakaan tersebut, kok bisa ya? Apakah lampu merahnya dia menabrak? Apakah ketika lampu merah itu lampu jalannya merah tapi dia tetap jalan? Nah itu kan akan mengumpulkan data. Oh, apakah dia ternyata remnya blong? Nah itu nanti adalah mengumpulkan data. Di mana dari data-data yang dikumpulkan kita bisa menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan. Oke, kemudian definisi penelitian menurut Lady dan Ormord pada tahun 2015, penelitian adalah proses sistematis ini ya, proses sistematis. Jadi dia tersistem ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman, penelitian itu harus tersistem di mana dia itu mengumpulkan data, data yang dikumpulkan dianalisis, tidak sampai dianalisis saja, tapi juga diinterpretasikan. Jadi interpretasi ini adalah kita menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dari hasil analisis data yang telah dilakukan untuk menambah pengetahuan kita tentang suatu fenomena yang kita merasa tertarik untuk mendalaminya atau untuk memahami suatu fenomena yang baru. Oke, ini karakteristik umum penelitian. Jadi, sebuah penelitian perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung. Jadi ketika mengumpulkan data itu ada sumber data primer sama sekunder. Tapi tergantung data teman-teman nanti ya, tergantung judul teman-teman apakah data yang diambil harus data pakai primer atau sekunder. Oke, penelitian menekankan pada penemuan prinsip-prinsip umum. Kemudian penelitian merupakan investigasi
yang bersifat sistematis dan akurat. Jadi dia berbentuk investigasi ya, teman-teman, khususnya yang kualitatif ya. Jadi penelitian kan ada dua ya, kuantitatif sama kualitatif. Nah, kualitatif itu harus sangat kuat sekali investigasinya, karena nanti penarikan kesimpulannya itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan sama peneliti. Oke, penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu yang harus memenuhi kriteria valid dan handal. Nah, ini kalau yang kuantitatif mungkin bisa berbentuk kuesioner, berbentuk angket, dan macam-macam ya, di mana kuesioner dan angket tersebut harus valid dan handal dulu, valid atau dia reliable dulu supaya bisa digunakan. Ibaratnya untuk membuat jembatan pun tidak bisa ya kita langsung ketika jembatan langsung sudah jadi, apakah jembatan langsung bisa digunakan secara umum? Nggak bisa kan, harus diuji dulu. Begitu pula kuesioner atau angket yang kita buat, misalkan penelitian kuantitatif, itu harus diuji dulu apakah angket kita itu valid dan reliable atau tidak. Jika unsur valid dan handal atau reliable-nya ini terpenuhi, baru angket kita atau kuesioner kita bisa digunakan. Oke, penelitian bersifat logis dan objektif. Nah, ini sangat penting ya. Bagaimana kita bisa logis dan objektif? Ini teman-teman bisa sebelum melakukan penelitian, sebaiknya cari dulu penelitian-penelitian terdahulu. Maksudnya seperti ini, misalkan saya kan di Samarinda nih. Samarinda ke Balikpapan ketika tidak ada tol, ketika lewat Bukit Soeharto, itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk naik motor. Nah, saya ternyata yang saya lihat selama ini orang-orang ke Balikpapan, dari Samarinda ke Balikpapan itu pernah bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik sepeda. Terus saya ingin meneliti, wah bisa tuh dari Samarinda ke Balikpapan naik becak. Nah itu kan ibaratnya orang-orang belum pernah melakukan, terus kita tiba-tiba menyarankan bisa tuh pakai becak. Yang dimana becak itu kalau yang disebutkan kan motor, mobil, sepeda kan ada engkolnya, bisa kita tidak terlalu capek. Kalau becak kan kita dorong sehingga tidak masuk akal. Atau misalkan selama ini ketika kita sakit mah kita minum obat promah dan obat lainnya. Terus tiba-tiba tanpa ada kita melakukan observasi apapun, terus kita menyarankan bahwa kalau kita sakit mah minum saja Bodrex, minum saja amoxilin. Nah, di mana itu sudah nggak logis karena kita nggak ada sama sekali observasi ataupun penelitian sebelumnya yang pernah menyatakan bahwa itu bisa dilakukan. Jadi dalam membuktikan logis dan objektif ini bisa dari fenomena yang terjadi atau teman-teman bisa melakukan kajian pustaka dulu dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Oke. Kemudian peneliti tidak hanya mencari data yang hanya bertujuan untuk mendukung hipotesis. Jadi data yang kita ambil, hipotesis ini kan dugaan sementara ya, dugaan sementara terkait hasil penelitian kita nantinya ke depan. Jadi kita nggak hanya mencari data itu, tapi juga mencari data-data lainnya. Sehingga nanti ketika hipotesisnya sudah kita bisa terima, ada tujuan-tujuan atau ada kelebihan-kelebihan lainnya yang bisa kita sebutkan di penelitian kita. Oke, peneliti harus mengabaikan perasaan dan preferensi pribadi. Nah, ini sangat penting ya ketika teman-teman melakukan penelitian kualitatif. Jadi, karena kan kualitatif ini banyak yang wawancara secara langsung ya. Jadi, teman-teman akan berhadapan dengan banyak kepribadian. Jadi, sebisa mungkin abaikan perasaan dan preferensi pribadi.
Oke, penelitian berusaha untuk mengatur data secara kuantitatif. Nah, ini dalam metode penelitian itu ada yang namanya penarikan sampel. Jadi, apakah ketika kita melakukan penelitian dengan respondennya ternyata jumlahnya 500, apakah 500 orang tersebut harus disebar kuesioner? Wah, capek kita, kewalahan kita mengumpulkan data 500 orang. Nah, jadi dalam penelitian kuantitatif ada yang namanya teknik penarikan sampel. Jadi ada rumus yang digunakan untuk mengurangi yang harusnya respondennya 500 menjadi lebih sedikit. Jadi itu akan membantu peneliti untuk melakukan penelitian. Oke, selanjutnya penelitian adalah aktivitas yang penuh kesabaran dan tidak tergesa-gesa. Jadi nggak bisa melakukan penelitian hanya 1 bulan ya, atau yang 1 minggu itu nggak akan bisa ya. Ini memang harus penuh kesabaran karena mengumpulkan data itu adalah hal yang paling lama ya. Jadi dalam kasus tadi itu, mengumpulkan data adalah tahapan yang paling lama dalam melakukan penelitian. Karena banyak kendala-kendala ketika kita mengumpulkan data. Oke. Peneliti bersedia untuk mengikuti prosedur tertentu sampai pada kesimpulan yang mungkin tidak populer dan membawa ketidaksetujuan sosial. Oke, jadi dalam melakukan penelitian bisa jadi tidak sesuai dengan bayangan kita atau harapan kita. Misalkan ada judul penelitian pengaruh media komputer terhadap hasil belajar siswa SMK IT. Nah, judul pengaruh itu kan harapan kita jawabannya adalah teknologi komputer akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar SMK IT. Ternyata ketika kita mengikuti prosedur penelitian, jawabannya adalah komputer tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap hasil belajar mereka. Nah, itu apakah penelitiannya salah? Tidak ya. Penelitian yang hasilnya negatif itu bisa diterima. Yang penting pengambilan datanya sudah sesuai prosedur dan benar. Begitu pula yang ketidaksetujuan sosial untuk teman-teman yang melakukan kualitatif. Nah, ini ternyata jawaban kesimpulannya adalah tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Oke. Kemudian hasil penelitian dicatat dan dilaporkan dengan cermat. Nah, ini yang penting ya. Jadi semua hasil penelitian itu sebaiknya dicatat dan dilaporkan dengan cermat. Seperti itu. Karena hasil penelitian yang tidak tercatat tidak ada gunanya ya teman-teman ya, karena tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kan tujuannya adalah supaya bisa dimengerti oleh orang lain. Oke. Kemudian kesimpulan dan generalisasi disampaikan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Jadi dalam melakukan kesimpulan, kalau kuantitatif penarikan kesimpulan berdasarkan analisis statistika ya. Tapi kalau generalisasi ini seperti yang kualitatif, ini berdasarkan hasil temuan teman-teman ketika wawancara. Jadi dari banyak wawancara, teman-teman melakukan generalisasi kesimpulan dari berbagai macam narasumber yang teman-teman kumpulkan. Oke. Lebih jauh, sebuah penelitian bisa dikatakan penelitian yang berkualitas tinggi. Nah, ini. Untuk mendapatkan penelitian berkualitas tinggi apabila punya karakteristik sebagai berikut. Penelitian yang didasarkan pada penelitian orang lain. Ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, dalam melakukan penelitian, kita harus mencari penelitian orang lain terlebih dahulu. Oke, jadi seperti dulu kita kecil tidak bisa belajar sepeda. Apakah ketika ada sepeda, tanpa pernah kita melihat orang lain naik sepeda, kita ngerti cara menggunakan sepeda?
Kan tidak. Kita pasti harus melihat orang lain terlebih dahulu bagaimana menggunakan sepeda. Begitu pula penelitian. Jadi kita harus bisa mencari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kita. Oke, penelitian yang dapat diulang. Nah, jadi buatlah penelitian yang dimana itu bisa diulang kembali oleh orang lain. Itu berarti bagus. Penelitian yang dapat diterapkan di setting yang berbeda. Misalkan kita mau melakukan penelitian pengaruh media pembelajaran Canva terhadap motivasi siswa di sekolah Samarinda. Ternyata hasilnya sangat berpengaruh. Sehingga ketika digunakan oleh orang lain, kasusnya bukan di Samarinda, misalkan di Yogyakarta, nah itu juga ternyata juga bagus. Berarti itu bagus nih penelitian kita. Penelitian yang mempunyai rasional yang logis dan ada keterkaitan dengan teori tertentu yang relevan. Nah ini ya, jadi nanti ketika teman-teman sudah bisa melakukan kesimpulan, itu harus dikaitkan lagi dengan teori yang ada. Apakah hasil kesimpulan teman-teman sudah sesuai dengan teori yang relevan atau tidak. Jadi teman-teman, nggak bisa kita langsung menyimpulkan, misalkan di kualitatif ternyata kesimpulannya adalah manajerial kepala sekolah sudah sangat bagus karena sudah menjalankan peran dan fungsi kepala sekolah. Nah, itu nanti harus dikaitkan lagi dengan peran dan fungsi kepala sekolah itu sudah berjalan sesuai teori atau tidak. Oke, penelitian yang dapat dilakukan doable. Nah, kemudian penelitian yang membangkitkan topik penelitian yang baru. Nah, ini yang sangat bagus ya, teman-teman ya. Atau penelitian yang bersifat siklis. Jadi, hasil dari penelitian teman-teman itu bisa dilakukan lagi dengan topik yang lebih baru. Ada keberlanjutan. Ini sangat bagus dalam kedepannya. Jadi, tidak stop di teman-teman saja, ada keberlanjutannya. Oke, kemudian penelitian yang bersifat inkremental. Dan terakhir, penelitian yang merupakan kegiatan apolitis yang dilakukan untuk perbaikan dan kebaikan masyarakat. Jadi, sekarang ini ada penelitian pengabdian masyarakat ya, teman-teman ya. Ada pengabdian masyarakat yang bentuk jurnal. Nah, itu juga bentuk penelitian juga sekarang yang terbaru, cuman masih jarang ya yang melakukan penelitian pengabdian masyarakat. Ini tujuannya memang untuk terjun ke masyarakat, apakah penelitian kita itu bisa langsung diterapkan di masyarakat atau tidak. Seperti itu. Oke. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendapatkan dan memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena. Jadi yang tadi ya, ketika fenomena terjadi, penelitian itu ya berguna untuk mendapatkan atau kita mau memahami nih apa sih yang terjadi gitu. Kok bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Nah, itu namanya adalah penelitian eksploratif atau formulatif. Untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu. Nah, ini kalau menggambarkan, itu namanya penelitian deskriptif. Kalau yang tadi memperdalam pemahaman suatu fenomena, itu eksploratif. Terus menentukan frekuensi, untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau keterkaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu namanya studi diagnostik, penelitian studi diagnostik. Nah, yang terakhir untuk menguji hipotesis tentang hubungan kasual atau sebab akibat antar variabel peubah. Nah, studi seperti ini disebut pengujian hipotesis. Nah, jadi di sini ada variabel nanti ya, teman-teman akan belajar variabel penelitian, ada variabel peubah bebas, ada variabel terikat. Oke. Apa sih motivasinya kita melakukan penelitian? Yang pertama, ingin banget nih untuk mendapatkan gelar akademik. Oke, ini ya yang pertama ya, syarat untuk kita bisa lulus adalah kita mengerjakan skripsi, di mana pengerjaan skripsi itu ya salah satu bentuk penelitian.
keinginan menanggapi tantangan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Oke, jadi ini untuk yang kerjanya sudah sebagai peneliti ya, atau dia di bidang penelitian di suatu perusahaan. Nah, ini tugasnya menanggapi tantangan. Keinginan untuk mendapatkan kesenangan intelektual karena melakukan beberapa pekerjaan kreatif. Nah, ini kalau untuk mendapatkan kesenangan ini berarti dia sangat cinta ya tentang meneliti ya, tapi sepertinya sangat jarang yang seperti ini. Oke, keinginan untuk melayani masyarakat. Jadi yang tadi ya, penelitian juga bisa digunakan untuk masyarakat. Yang terbaru, penelitian tentang pengabdian masyarakat. Keinginan juga untuk mendapatkan pengakuan dari publik. Nah, oke. Oke, jadi tipe penelitian di sini terbagi menjadi ada penelitian deskriptif, berarti lawannya adalah analitik. Kemudian ada penelitian bentuk terapan, lawannya ada penelitian dasar. Kuantitatif, lawannya adalah kualitatif. Kemudian yang konseptual, lawannya adalah empiris. Dan tipe penelitian lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian metode penelitian. Jadi metodologi penelitian itu apa sih pengertiannya? Tadi kita sudah bahas penelitian itu apa. Sekarang tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian adalah semua metode atau teknik. Jadi metode kan teknik yang digunakan untuk peneliti melakukan penelitian. Jadi metode penelitian dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok ya teman-teman ya. Kelompok pertama itu berhubungan dengan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi bagaimana sih cara teknik mengumpulkan data? Metode-metode ini digunakan ketika data yang tersedia tidak mencukupi untuk ditarik kesimpulan. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan data, bukan berarti data tersebut bisa dianalisis ya. Ternyata ketika kita mau menganalisis data yang telah kita kumpulkan, loh kok nggak bisa? Ada yang kurang. Nah, itulah yang terjadi. Makanya nggak bisa jadi ditarik kesimpulan. Terus gimana dong supaya kita bisa tarik kesimpulan? Nah, ada teknik-teknik yang digunakan sehingga data tersebut tetap bisa ditarik kesimpulan. Oke, kelompok kedua yaitu teknik statistika yang digunakan untuk membangun hubungan antara data dan aspek yang tidak diketahui. Jadi ada beberapa teknik atau beberapa uji statistika ya yang digunakan dalam menjawab permasalahan dari data-data yang dikumpulkan. Terus yang ketiga, terdiri dari metode yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi hasil. Jadi kalau kuantitatif bisa kita mencari akurasi hasil melalui uji statistika nantinya. Oke. Metodologi penelitian adalah cara sistematis. Nah, namanya metodologi itu dia harus sistematis. Ada aturan yang harus kita ikutin. Nggak bisa kita setelah dapat data langsung tarik kesimpulan. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti untuk sampai di tahap penarikan kesimpulan. Hal ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang melaksanakan penelitian yang harus dilakukan secara ilmiah. Di dalam metodologi penelitian, kita akan mempelajari langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika yang mendasarinya. Jadi peneliti tidak cukup hanya memahami metode atau teknik penelitian. Oke. Teknik penelitian ini metode penelitian merujuk kepada perilaku dan instrumen yang digunakan. Jadi akan ada instrumen
yang akan kita buat sebelum kita terjun ke lapangan. Jadi apa aja gunanya instrumen? Jadi akan kita gunakan dalam melakukan observasi. Itu ada instrumennya, merekam data, ada instrumennya, teknik pengolahan data, dan sejenisnya. Jadi metode penelitian adalah perilaku dan instrumen yang digunakan untuk memilih dan menyusun teknik penelitian. Sebagai contoh, dalam mengumpulkan data tentang perilaku turis, metode yang digunakan adalah survei. Jadi kita akan kasih survei ke turis tersebut. Teknik yang digunakan adalah survei daring yang bisa menjangkau banyak responden. Jadi misalkan ada turis-turis, kan kita nggak mungkin ya langsung tanya satu persatu, tapi mungkin kita bisa secara daring itu bisa lewat barcode. Ketika misalkan dia mengunjungi tempat wisata, nah suruhlah untuk mengomentari bagaimana tempat wisata tersebut bisa melalui survei lewat barcode. Kan sekarang sudah zaman canggih ya, bisa pakai barcode seperti itu. Jadi nggak perlu langsung kita print surveinya kita kasihkan, nah itu nggak perlu lagi sekarang, karena sekarang serba daring. Contoh lain, misalnya untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang sebuah produk baru, peneliti mungkin menggunakan metode wawancara, ya, atau bisa juga merekam dialog pada saat wawancara. Jadi banyak teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Jadi data tersebut juga dikumpulkan tergantung dari eh, judul penelitian kita ya. Jadi kalau perilaku turis kita bisa survei daring. Kalau tentang produk baru mungkin kita bisa pakai wawancara. Bisa juga pakai survei ya. Tapi kan kita harus pastikan dulu bahwa orang tersebut sudah memakai produk baru tersebut. Oke. Nah, ini kriteria riset yang baik. Bagaimana sih? Jadi tujuan penelitian harus didefinisikan secara jelas dan konsep umum dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke. Jadi harus jelas tuh tujuan penelitian ini buat apa. Prosedur penelitian harus dijelaskan secara terperinci sehingga memungkinkan peneliti lain mengulangi penelitian yang sama. Nah, ini sangat bagus kalau penelitian teman-teman bisa diulangi atau digunakan oleh penelitian lainnya. Desain prosedur penelitian harus direncanakan dengan cermat untuk menghasilkan hasil yang seobjektif mungkin. Peneliti harus melaporkan dengan penuh kejujuran terkait kelemahan dalam desain prosedural. Nah, ini ya. Jadi ketika yang tadi, ternyata kesimpulannya tidak ada pengaruh komputer terhadap hasil belajar. Nah, kita ngerasa nggak ini ya, nggak pede ya dengan hasil tersebut. Jadi kita melaporkannya tetap ada pengaruh kok komputer terhadap hasil belajar tadi. Nah, sehingga datanya tadi kita manipulasi. Nah, ini nggak jujur ya, sehingga sebenarnya kalau diuji, nah itu bisa kelihatan itu ketika dia datanya dimanipulasi atau tidak. Pasti ada beberapa tahapan nanti yang tidak sesuai. Ada yang salah, sehingga kesimpulannya pun pasti salah. Seperti itu. Jadi tetap jujur saja apapun itu hasilnya yang didapatkan dalam penelitian. Oke, kemudian analisis data harus cukup memadai untuk mengungkap signifikasi temuan dengan metode analisis yang sesuai. Jadi nggak sama ya peneliti A, peneliti B dan C ketika judulnya berbeda, ketika jenis penelitiannya berbeda, itu nggak sama prosedur penelitiannya. Jadi nggak bisa satu aja teman-teman pahamin itu dipakai buat semua penelitian, enggak. Jadi setiap jenis penelitian memiliki alur yang berbeda. Terus kalau teman-teman nanti uji kuesioner itu ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Ini harus diperiksa dengan cermat.
Karena kalau masih belum valid dan reliable, instrumen kita tidak bisa digunakan. Harus ulang lagi buatnya sampai dia valid dan reliable. Kemudian kesimpulan harus didasarkan pada data yang diperoleh dan terbatas pada dukungan dari data yang tersedia. Ya, harus berdasarkan data, jangan dibuat-buat. Kepercayaan yang lebih besar akan diberikan kepada peneliti yang berpengalaman, memiliki reputasi yang baik dalam penelitian, dan mempunyai integritas yang tinggi. Oke, ini alurnya. Jadi riset yang baik itu harus sistematis, bersifat logis. Logis ini bisa dilihat dari adanya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian teman-teman. Ada fakta empiris, ada data empiris. Data empirisnya adalah fenomenanya jelas, ada gitu. Jangan mengada-ngada fenomenanya, berandai-andai aja gitu. Nggak bisa ya. Jadi penelitian itu berdasarkan data empiris, berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Tidak diandai-andaikan. Dan terakhir, penelitian tersebut dapat diulang sehingga bisa dilakukan pembaharuan. Oke. Ini langkah-langkah penelitian. Ada proses sistematis. Kemudian ada yang namanya melakukan pengumpulan data. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Analisis data tersebut dilakukan interpretasi data. Nah, di mana setelah kita melakukan interpretasi ini, kita bisa meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang sudah ada atau memahami fenomena baru yang terjadi. Oke, yang pertama kita bahas bagaimana sih terkait tugas teman-teman ini kan ya. Tugas teman-teman kan membuat bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah ini, merumuskan masalah. Jadi teman-teman lihat di sini kita itu melakukan rumusan masalah, kita dapat nih masalahnya apa. Yang kita cari dulu adalah ini, kajian pustaka. Jadi di kajian pustaka ini kita mencari dulu, pernah nggak sih masalah ini sudah diteliti oleh orang lain? Kita harus cari yang namanya penelitian terdahulu yang sekiranya sudah dikerjakan oleh orang lain. Kemudian kajian pustakanya setelah kita dapat penelitian terdahulu ya minimal 2 deh. Jadi teman-teman harus cari minimal 2 ya. Kalau 3 juga lebih bagus gitu. Cari penelitian yang berhubungan dengan yang teman-teman usulkan. Jadi misalkan melakukan penelitian tentang pengaruh gaji suatu perusahaan terhadap produktivitas kerja. Nah, teman-teman cari dulu di Google Scholar atau dimanapun yang teman-teman tahu, cari dulu ada nggak orang lain yang pernah melakukan penelitian yang kurang lebih sama terkait pengaruh gaji atau pengaruh penghasilan terhadap produktivitas kerja di perusahaan X seperti itu. Jadi dari situ teman-teman akan belajar bagaimana caranya menulis secara ilmiah, bagaimana caranya mengungkapkan suatu masalah atau fenomena yang terjadi untuk dituliskan dalam suatu penelitian. Oke, penelitian terdahulu sudah didapatkan 2 atau 3, baru kita ke pertanyaan penelitian. Jadi dari penelitian-penelitian terdahulu, barulah kita tanyakan ke penelitian kita, kira-kira apa nih yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang telah kita cari. Nah,
itulah yang akan menjadi pembeda atau gap, yang namanya ya gap, ada gap penelitian antara penelitian yang akan teman-teman lakukan sama penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Semakin tahunnya semakin baru, itu semakin bagus, semakin terupdate tahun penelitian. Misalkan teman-teman dapat tahun 2024, nah itu bagus. Tapi kalau teman-teman dapat 2010, nah itu sudah kadaluarsa ya. Jadi carilah penelitian terdahulu itu yang tahunnya terupdate. Oke, sudah dapat gap penelitian teman-teman, sudah dapat pembeda penelitian teman-teman dengan penelitian terdahulu, baru teman-teman bisa menentukan metode. Jadi metode apa nih yang digunakan yang sesuai dengan jenis penelitian teman-teman. Jadi jenis penelitian teman-teman harus teman-teman kuasai. Ini jenis penelitiannya apa? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif itu juga ada dua nantinya. Ada korelasi, ada eksperimen. Kualitatif pun juga banyak ya. Nah, nanti kalau teman-teman bisa membedakan jenis penelitiannya, benar metode yang digunakan, baru bisa ini, pengumpulan data. Jadi, metode dalam mengumpulkan datanya akan benar. Seperti itu. Oke. Nah, data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis. Gimana caranya? Nah, ini analisisnya kalau kuantitatif ada uji-uji di statistika yang digunakan. Kalau di kualitatif, analisis datanya ada yang pakai kondensasi. Jadi bermacam-macam, nanti banyak narasumber yang teman-teman lakukan wawancara, itu harus dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, menarik kesimpulannya ada nama metodenya. Data yang sudah dianalisis harus diinterpretasikan, harus diungkapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga bisa dilakukan kesimpulan. Nah, ketika kita bisa menarik kesimpulan, sayang banget ini kalau tidak yang namanya dilaporkan. Jadi, pelaporan ini adalah yang terakhir. Jadi, kita sudah dapat hasilnya, baru kita laporkan. Gimana sih hasil yang sudah kita dapatkan dari rumusan masalah kita. Jadi, hasil interpretasi hasil harus menjawab rumusan masalah. Seperti itu. Jangan melenceng dari rumusan masalah yang telah dibuat. Oke, ini. Pada bagian ini peneliti menyampaikan suatu ketertarikan. Jadi dalam merumuskan masalah, kita harus melihat dulu nih di sekitar kita. Mana nih yang menjadi ketertarikan kita atau keprihatinan kita pada suatu fenomena atau perkara yang menjadikannya tertarik untuk dilakukan penelitian. Oke, contoh. Ketika seseorang sedang berhenti di lampu merah di sebuah perempatan jalan, misalkan. Barangkali dia akan tertarik untuk mengamati bahwa pelanggar lampu merah semakin meningkat. Nah, penyampaian masalah perlu diawali dengan latar belakang. Munculnya masalah yang menjadikan seseorang tertarik untuk menelitinya. Jadi di sini kalau kasus ini ketika dia di lampu merah, dia melihat nih, kok semakin hari banyak orang yang melanggar lampu merah. Nah, itu jadi dia ada pertanyaan ya, kok bisa jadi makin banyak? Inilah dasar dalam pembuatan latar belakang. Sehingga dia akan melakukan riset di penelitian sebelumnya. Gimana sih, apakah terkait, oh ternyata gen alpha itu yang paling banyak melanggar lampu merah karena memang kepribadian mereka seperti itu. Oh, ternyata banyak yang melanggar lampu merah ketika dia observasi, ternyata tidak ada polisi yang menjaga dan di sana sangat
jalanan tidak padat sehingga banyak yang melanggar. Nah, itu nanti yang akan menjadi alasan-alasan kenapa kok bisa terjadi peningkatan ini. Itu yang akan masuk di latar belakangnya. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan rumusan masalah, seperti yang sudah tadi, kita melakukan kajian pustaka atau studi literatur. Jadi dalam kajian pustaka ini, aktivitas kita adalah mempelajari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jadi silakan teman-teman cari di Google Scholar, atau cari yang jurnal internasional juga boleh, terkait penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penelitian yang akan teman-teman kerjakan nantinya. Jadi jangan melenceng dari yang teman-teman akan kerjakan ya. Oke. Kajian pustaka dilakukan dengan melakukan telaah kritis terhadap makalah-makalah dalam jurnal. Nah, jadi telaah kritis ini artinya teman-teman harus baca, bukan cuma download doang. Oh, ini judulnya sama, udah berarti ini aja yang saya pakai. Tidak ya, tapi harus ditelaah. Jadi harus teman-teman baca kira-kira bagian mana yang berhubungan sama penelitian teman-teman. Seperti itu. Karena kan dalam penulisan latar belakang, dalam penulisan skripsi, khususnya di latar belakang, setiap yang teman-teman cantumkan harus ada referensi. Entah itu buku atau jurnal. Tidak boleh Wikipedia ya, buku atau jurnal atau artikel. Itu ya. Oke. Jadi makalahnya bisa jurnal atau proceeding masih boleh ya, terkait dengan topik penelitian atau masalah yang sudah ditetapkan. Oke. Kajian pustaka punya dua fungsi. Yang pertama, untuk mencari titik beda. Jadi kita mencari apa sih perbedaan dari penelitian kita dan penelitian orang lain. Atau kata lainnya adalah mencari keaslian penelitian kita. Yang kedua, kita bisa mempelajari metode-metode yang pernah digunakan peneliti sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang sama. Nah, ini ya, yang saya katakan tadi, kita tidak akan mungkin bisa naik sepeda kalau kita tidak pernah melihat orang naik sepeda. Jadi, teman-teman sangat penting mencari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian teman-teman untuk melihat ini. Dia gimana sih cara ngerjainnya? Nah, itu teman-teman bisa ikutin. Karena skripsi ini kan ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi, kalau teman-teman sudah bisa meniru semua metode yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka teman-teman pasti bisa melakukan juga metode-metode ini ke penelitian asli teman-teman. Jadi itu sangat penting dalam ini, kajian pustaka atau studi literatur ini sangat penting dalam melakukan penelitian. Kalau penelitian teman-teman tidak ada studi literaturnya, itu penelitian abal-abal ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, setelah melakukan kajian pustaka, apa nih yang dilakukan? Itu kita menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Setiap ada pertanyaan penelitian, pasti ada hipotesis. Hipotesisnya apa? Dugaan sementara. Misal, Anda mungkin akan bertanya, apakah pertanyaan penelitian harus selalu diikuti hipotesis? Sebenarnya tidak. Tapi, tanpa tertulis, sebenarnya setiap kita melakukan penelitian, kita pasti ada membayangkan hasilnya itu harusnya seperti ini. Nah, itu adalah bentuk hipotesis, karena itu adalah pradugaan sementara hasil. Jadi kita menginginkan ketika kita melakukan penelitian, harusnya nanti hasilnya ini. Nah, itu sudah merupakan hipotesis.
Jadi apa gunanya hipotesis? Hipotesis dibuat untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari kajian pustaka maupun landasan teori. Jadi itu adalah kegunaan hipotesis. Jadi nggak bisa juga membuat hipotesis sembarangan ya. Itu juga harus berdasarkan kajian pustaka maupun landasan teori yang ada. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa menjelaskan penelitian kita itu jenisnya apa, kita bisa membuat nih metode penelitian kita nih apa sih? Nah, metode penelitian secara garis besar itu ada dua. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Metode penelitian kualitatif itu berfokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam dengan pendekatan secara alamiah. Jadi dia ini yang bentuk eksploratif tadi ya. Kualitatif ini investigasinya harus sangat kuat untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang benar. Sedangkan kuantitatif penelitian kuantitatif berfokus pada relasi, hubungan antar peubah bebas, peubah terikat. Jadi ada dua peubah, ada variabel bebas, ada variabel terikat yang dapat diidentifikasi dari suatu fenomena. Nah, misalkan tadi fenomena sakit perut karena mah, terus ingin mencari hubungan atau relasi antara ketika kita menggunakan, ternyata di fenomena tersebut di suatu ruangan banyak orang sakit perut, ternyata diidentifikasi itu adalah mah. Kemudian orang-orang tersebut banyak yang minum obat promah. Ternyata setelah mereka minum obat tersebut, mereka menjadi lebih enak, bahkan sembuh. Tertariklah kita meneliti, wah kenapa ya ketika mereka minum obat promah tadi kok langsung sembuh atau langsung enak perutnya, tidak sakit lagi. Dari situ muncullah ide kita, penelitian kita ingin mencari bagaimana sih pengaruh pengaruh obat promah terhadap orang sakit mah. Nah, muncul tuh. Jadi fenomena ini kan banyak ya, tapi carilah fenomena yang memang suatu masalah. Dengan demikian, pada metode kuantitatif, nah ini tadi yang saya katakan, peneliti akan mengandalkan analisis statistika. Wah, dengar statistika langsung nggak mau kuantitatif ya. Nggak usah takut teman-teman, karena analisis statistika sudah banyak dibantu oleh aplikasi seperti SPSS. Jadi tidak perlu takut hitungan-hitungannya seperti apa. Oke, metode penelitian sudah ditentukan. Nah, ini adalah langkah setelah kalau deskripsi itu setelah kita seminar proposal ya, setelah kita penelitian kita disetujui nih, proposal kita disetujui, baru kita bisa yang namanya mengumpulkan data. Tadi kan ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, biasanya data itu dikumpulkan bentuknya naratif, bukan angka-angka, sehingga pendapat subjek atau partisipan atas suatu pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh peneliti. Jadi teman-teman akan melakukan wawancara terhadap subjek yang teman-teman lakukan penelitian. Salah satu metode pengumpulan data secara kualitatif adalah wawancara. Jadi secara umum pakai wawancara ya. Dalam sebuah wawancara, peneliti akan bertanya banyak hal yang berkaitan dengan topik. Jadi sebelum terjun ke lapangan, teman-teman juga harus membuat instrumen. Instrumen terkait pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam membuat pertanyaan itu harus sesuai dengan indikator variabel penelitiannya. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti
dan jawaban yang diberikan bisa bervariasi. Nah, terus gimana nih kalau sudah bervariasi? Nah, inilah kepiawaian peneliti harus ditekankan. Jadi bagaimana cara menarik kesimpulan, cara mengolah data ketika jawabannya itu bervariasi. Jadi nggak bisa ditarik kesimpulan. Misalkan si A ngomong ketika menjadi kepala sekolah, dia harus menjadi, dia selalu datang jam 7 itu merupakan bentuk teladan. Tapi ternyata kepala sekolah B bilang dia setengah 8 itu sudah menjadi, datang setengah 8 ke sekolah sudah menjadi teladan. Nah, ini kan ada perbedaan. Satu datang jam 7, satu datang setengah 8. Tapi sama-sama mengklaim itu sudah termasuk dalam peran dan fungsi kepala sekolah sebagai bentuk teladan. Nah, teman-teman harus bisa melakukan ini kesimpulan. Apakah ada yang salah atau apakah dua-duanya benar? Ketika ada yang salah, alasannya apa? Ketika dua-duanya benar, alasannya apa? Nanti teman-teman harus hubungkan dengan teori yang teman-teman miliki. Nah, pada kuantitatif, kalau tadi kan bentuknya naratif ya, kalau kualitatif ya, karena kita pakai wawancara. Kalau kuantitatif, data yang diambil itu biasanya numerik, bentuknya angka, atau yang tidak angka, data yang tidak angka akan kita jadikan angka, itu kuantitatif. Karena analisis datanya akan dilakukan menggunakan uji-uji statistika, sehingga membutuhkan angka-angka. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga berasal dari subjek, tetapi menggunakan cara yang berbeda. Kalau kualitatif pakai wawancara, kalau kuantitatif pakai survei. Nah, jadi survei ini seperti kuesioner, angket. Jadi subjek akan diminta, kita kasihkan kuesioner kita, terserah caranya mau pakai Google Form, mau pakai yang barcode, scan barcode, atau kita mau print, terus kita suruh mereka isi. Nah, terserah kita. Jadi subjek tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Nah, dalam membuat pertanyaan ini juga sama seperti kualitatif. Ada indikator-indikator variabel penelitian yang harus dipenuhi. Bedanya di kuantitatif, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat itu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Kalau yang kualitatif, ketika membuat pertanyaan wawancara, ini tidak ada uji validitas reliabilitas. Tapi kalau kuantitatif ada uji validitas dan reliabilitas. Oke. Data sudah dikumpulkan. Oke, bagus. Selanjutnya adalah ini, melakukan analisis data. Jika penelitiannya masuk dalam kategori kuantitatif, maka analisis datanya bisa pakai uji-uji di statistik. Banyak ya ujinya ya, ada uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, homogenitas, uji T, uji korelasi. Tapi jangan takut, semua uji sudah bisa kita bantu dengan aplikasi pengolahan data, yaitu salah satunya adalah SPSS. Terus kalau kualitatif gimana analisis datanya? Jadi ada dari Hubner, ada tata cara pengolahan atau analisis data. Pengumpulan data, ada kondensasi data, dan penarikan kesimpulan nanti bisa dilakukan untuk penelitian kualitatif. Ya, kemudian apa yang dilakukan ketika data sudah dilakukan analisis? Jadi analisis data tuh kita hanya kalau kuantitatif itu ya cuma dapat angkanya, misalkan ternyata dapatnya 90%. Nah, itu nggak tahu artinya apa,
kalau teman-teman belum melakukan interpretasi. Jadi interpretasi hasil ini sangat penting dalam membaca hasil analisis data. Jadi data yang dianalisis menggunakan alat analisis tertentu akan mengungkap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam tahap ini, peneliti harus bisa mengungkap dan menjelaskan makna yang tersirat dari hasil analisis data. Sebagai contoh, dalam analisis deskriptif, peneliti mendapatkan nilai rata. Oke, ini analisis deskriptif ya. Peneliti mendapatkan nilai rata-rata dari data yang mereka kumpulkan adalah 5,5. Rata-ratanya 5,5, simpang bakunya 2. Di lain pihak, ada peneliti ketika peneliti menganalisis data lain, ternyata rata-ratanya dapatnya 5,5, tapi kok simpang bakunya 0,5. Nah, perbedaan data inilah yang harus dijelaskan oleh peneliti. Ini yang kuantitatif. Sama seperti yang kualitatif tadi. Ketika satu kepala sekolah bilang jam 7 itu sudah teladan di sekolahnya, satu kepala sekolah lagi bilang setengah 8 itu sudah teladan di sekolahnya. Nah, ini kan ada perbedaan sehingga harus dijelaskan oleh peneliti, harus diinterpretasikan. Jadi yang mana nih yang benar? Atau keduanya benar, atau keduanya salah, atau salah satu ada yang salah dan benar. Langkah terakhir dari seluruh kegiatan penelitian adalah ini, melihat kembali hasil analisis dan interpretasinya ke dalam sebuah pembahasan yang komprehensif. Jadi, teman-teman ketika melakukan interpretasi hasil harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Apakah menjawab rumusan masalah atau jangan-jangan tidak menjawab sama sekali? Kalau tidak menjawab sama sekali berarti ada yang salah di analisis datanya. Seperti itu. Nah, ini hal terakhir yang perlu dilakukan oleh peneliti setelah selesai melakukan penelitian adalah melaporkan hasil penelitian tersebut kepada publik. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk skripsi. Untuk artikel itu juga bisa, skripsi juga salah satunya. Ada beberapa bentuk pelaporan hasil penelitian atau publikasi, bisa buku laporan penelitian, skripsi mahasiswa, ada tingkat sarjana, S1, tesis S2, disertasi untuk tingkat doktoral, dan makalah yang dipublikasikan dalam bentuk proceeding atau jurnal, maupun dalam bentuk lain sesuai dengan persyaratan tertentu. Oke, ini perangkat bantu penelitian. Ini ya, perpustakaan dan sumber daya di dalamnya. Ini sangat penting, teman-teman. Di semester akhir, dalam melakukan penelitian, sering-sering ke perpustakaan untuk mencari skripsi yang pernah dikerjakan untuk bisa dicontoh dan diperbaharui. Kemudian ada komputer, nah ini ya, laptop untuk mengetik ya, untuk searching juga sangat cepat. Jadi kita bisa mendapatkan penelitian terdahulu tidak hanya di perpustakaan, bisa melalui Google Scholar atau Science Direct atau banyak lagi ya terkait jurnal-jurnal yang bisa didapatkan. Alat ukur. Nah, alat ukur ini seperti instrumen pertanyaan. Jadi instrumen pertanyaan itu harus kita buat sesuai dengan indikator variabel penelitian. Jadi nggak bisa kita buat sembarangan. Misalkan indikator variabel kejujuran. Nggak mungkin kita pertanyaannya terkait apakah kamu tidur dalam sehari itu 2 kali. Apakah kamu tidur dalam setiap malam itu 8 jam? Itu kan nggak ada hubungannya sama indikator kejujuran. Nah, cara mencari indikator gimana? Itu teman-teman bisa lihat di skripsi atau penelitian terdahulu. Makanya sangat penting kita mencari
penelitian terdahulu supaya kita juga bisa lihat dia membuat pertanyaan itu gimana sih? Pertanyaannya itu bentuknya gimana? Terus indikatornya apakah sesuai atau tidak? Nah, itu teman-teman bisa lihat di penelitian sebelumnya. Jadi kita nggak mesti buat pertanyaan itu dari awal. Kita bisa ikutin contoh saja, kita jiplak saja. Nah, nanti baru diganti bahasanya sesuai dengan subjek penelitian kita. Oke, ini kita juga perlu statistika yang di kuantitatif, perlu statistika untuk melakukan uji-uji statistika dan bahasa. Bahasa ini di mana? Bahasa ini digunakan untuk teman-teman melaporkan penelitian. Jadi sangat ini ya, sangat berpengaruh sekali. Cara untuk meningkatkan bahasa itu dengan cara teman-teman harus banyak-banyak membaca penelitian terdahulu. Jadi nggak bisa kita nggak pernah baca sama sekali karya ilmiah orang terus kita tiba-tiba buat latar belakang itu nggak mungkin. Teman-teman harus banyak baca dulu terkait karya ilmiah sehingga nanti bahasanya bahasa-bahasa ilmiah nanti. Nah ini rumusan masalah. Jadi dalam sejumlah pustaka tentang metodologi penelitian, beberapa istilah sering dicampur adukan. Apa? Misalkan topik penelitian itu research topic, masalah penelitian itu research problem, pertanyaan penelitian research question. Jadi dari sekian banyak fenomena yang terjadi, teman-teman hanya fokus yang ini. Bidang penelitiannya hanya di sini. Ternyata di bidang penelitian juga terdiri dari, misalkan ya, di lampu merah itu banyak, misalkan kita pilih dari di dunia ini, kita hanya fokus ke lampu merah, kejadian di lampu merah. Ternyata di kejadian di lampu merah banyak, banyak yang kecelakaan di lampu merah, banyak yang berjualan di lampu merah, banyak yang melanggar lampu merah. Nah, banyak manusia silver di lampu merah. Nah, kita hanya fokus ke yang di sini. Jadi, setelah kita menentukan bidang penelitian, kita tetapkan topik penelitian kita, baru kita cari masalah penelitiannya, masalah yang ada, kita coba buat pertanyaan. Nah, yang tadi, setiap ada pertanyaan penelitian, harusnya ada hipotesis yang terbuat. Oke, berikut 4 situasi yang sebaiknya dihindari ketika mempertimbangkan masalah. Sebuah penelitian seharusnya tidak hanya sekedar mencapai pencerahan diri. Nah, kemudian, masalah yang tujuan utamanya membandingkan dua kumpulan data tidak cocok. Jadi, ada dua data atau dua variabel yang memang nggak ada hubungannya. Terus teman-teman coba cocok-cocokkan. Nah, ini nggak usah diambil. Misalkan pengaruh kejadian gempa bumi, ya, pengaruh kejadian di gempa bumi terhadap orang sakit mah. Nah, ini kan nggak ada hubungannya. Nggak usah dihubung-hubungkan. Oh, orang sakit, orang gempa akan banyak yang sakit mah. Nggak bisa dihubungkan gitu. Jadi ini harus logis. Memang ada kaitannya. Kemudian pernyataan yang hanya menghitung koefisien korelasi antara dua kumpulan data yang terrelasi merupakan rumusan masalah yang tidak bisa diterima. Jadi dalam statistika itu ada menghitung koefisien korelasi. Tapi dari judul saja sebenarnya kita tahu itu memang ada korelasinya. Terus kita mau mencari korelasinya doang. Nah, ini kurang lengkap ya penelitiannya. Kemudian persoalan yang hanya memberikan jawaban iya atau tidak. Ini tidak layak diangkat untuk menjadi rumusan masalah. Oke, yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian secara substansi bisa berupa isu khusus.
Jadi teman-teman ini harus ini ya, dalam menulis, identifikasi dulu masalah penelitiannya, bisa berupa isu khusus, kontradiksi, atau kesenjangan pengetahuan. Jadi kan ketika kita melihat fenomena yang terjadi, ternyata ini kok nggak sesuai sama teori kita gitu. Nah, itu yang menjadi ketertarikan kita. Tapi bisa juga sebuah masalah penelitian bisa menggabungkan beberapa substansi di atas. Misalkan teman-teman sangat tertarik kok di Indonesia ini kecelakaan lalu lintas sangat banyak terjadi ya. Padahal sudah ada lampu merah, sudah ada peraturan-peraturan, kok masih bisa. Nah, ini yang terjadi kesenjangan ya. Atau yang positif juga bisa. Misalkan teman-teman melihat ternyata di Jepang kok penelitiannya kok di Jepang kecelakaannya sangat sedikit, kecelakaan lalu lintasnya kok bisa sih terjadi. Nah, inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melihat bagaimana sih cara Jepang itu supaya kecelakaan lalu lintasnya itu bisa sedikit. Nah, seperti itu. Oke, ini langkah-langkah dalam identifikasi masalah penelitian. Langkah pertama, menentukan bidang penelitian yang seorang peneliti merasa tertarik. Jadi kita harus tertarik ya, karena kalau penelitian itu kita tidak tertarik, ke belakangnya malas kita nelitinya. Jadi harus tertarik. Kemudian, peneliti harus mengembangkan penguasaan pada bidang penelitian. Nah, ini harus sesuai bidang teman-teman supaya mudah. Kalau teman-teman mau kualitatif ya kualitatif, kalau sukanya kuantitatif ya kuantitatif. Kalau suka nge-mix kuantitatif kualitatif juga boleh. Terus harus mengkaji penelitian yang dilakukan di bidang tersebut. Ini yang kajian pustaka, yaitu teman-teman harus mencari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, dan itu juga harus yang ini terbaru. Jangan, kita kan 2025, kalau bisa 2024, 2023, 2015 saja sudah sangat jauh ya, 10 tahun itu sudah terlalu jauh. Langkah keempat, atas dasar kajian pada teori atau penelitian sebelumnya, baru teman-teman pertimbangkan penelitian teman-teman ini pembedanya apa dengan penelitian sebelumnya. Kemudian langkah kelima, teman-teman harus membuat analogi dan mempunyai wawasan yang cukup atau menggunakan pengalaman pribadi untuk identifikasi masalah. Dapat juga minta bantuan dari peneliti lain yang juga tertarik. Jadi, sebisa mungkin judul penelitian teman-teman itu teman-teman mengerti. Kalau tidak mengerti, teman-teman harus menguasai dulu dengan cara membaca jurnal atau bertanya-tanya dengan peneliti lain. Dia harus menunjukkan aspek spesifik dari masalah yang akan diselidiki. Oke, masalah penelitian praktis biasanya terkait dengan usaha untuk memperbaiki pengalaman praktis atau meminimalkan risiko yang bisa terjadi. Masalah penelitian praktis dapat diidentifikasi antara lain dengan membaca laporan. Nah, kita kalau mau praktis ya baca laporan, atau kita lihat penelitian yang sudah ada, kita mau teruskan, biasanya ada di bagian kesimpulan ya, ada di sarannya, akan disarankan untuk penelitian selanjutnya itu bisa ngapain. Nah, itu teman-teman mudah tuh. Dan bicara dengan orang-orang yang bekerja pada bidang atau organisasi. Tanyakan, masalahnya apa? Ada masalah nggak? Ada masalah yang bisa diteliti nggak? Nah, contoh masalahnya, misal, divisi pemasaran di perusahaan XYZ mempunyai persentase yang tinggi dalam hal pergantian staf, sehingga mempengaruhi produktivitas dan kohesi tim. Organisasi nirlaba ABC mengalami defisit keuangan selama 2 tahun berturut-turut, sehingga beberapa program harus dibatalkan. Nah, ini kan masalah nih. Kenapa kok bisa defisit keuangan? Nah, itu yang jadi permasalahan.
Nah, oke, masalah penelitian teoritis. Kalau tadi praktis, kalau ini teoritis, masalah penelitian berfokus untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman yang tidak secara langsung. Masalah penelitian ini biasanya mengharuskan Anda untuk membaca penelitian terbaru, teori, dan seringkali debat dulu dengan peneliti terdahulu, sehingga dapat mengetahui gap penelitian atau kesenjangan. Jadi kalau praktis tadi teman-teman dari masalah, dari fenomena yang terjadi, kalau yang teoritis ini berdasarkan perbedaan teori. Sehingga teman-teman mau mengkaji kok bisa teorinya ini berbeda gitu. Seperti itu. Oke, sumber masalah penelitian. Nah, ini yang paling mudah tuh ini ya. Dalam mencari sumber masalah penelitian, peneliti dapat mencari dan menemukan di antara lain ini pengalaman pribadi para peneliti. Ini sangat bagus ya. Kalau pengalaman pribadi ini sangat mudah nantinya ke depannya mengerjakan penelitian. Sumber masalah penelitian lain yang paling sering disarankan adalah dari sumber pustaka, jurnal, proceeding, buku teks, dan lain-lain. Inovasi baru, masalah yang menarik untuk diteliti juga bisa berasal dari hasil diskusi dengan pakar di bidang yang Anda tertarik melakukan penelitian. Oke, kriteria identifikasi masalah penelitian. Secara umum, kriteria untuk masalah yang cocok ditindaklanjuti adalah ini. Kebaruan dan penghindaran dari duplikasi yang tidak perlu, bidang ilmu atau area penelitian yang spesifik, ketertarikan, keingintahuan, dan dorongan intelektual, kualifikasi pribadi, ketersediaan data dan metode, peralatan khusus dan kondisi kerja, kemudahan mendapatkan sampel, kerjasama sponsor dan administrasi, biaya dan manfaat, faktor waktu. Oke, ini pernyataan masalah. Masalah yang akan diteliti harus didefinisikan secara jelas ke dalam pernyataan atau rumusan masalah. Jadi, ketika teman-teman sudah mengidentifikasi masalah, teman-teman harus merumuskan masalah atau problem statement. Jadi, definisi masalah menentukan arah penelitian. Jadi, kita mau penelitian jenis apa nih? Ketika kita sudah bisa menentukan penelitian jenis apa, kita bisa menentukan metodologi atau prosedur penelitian yang tepat. Jadi kita harus tepat memilihnya. Definisi masalah membantu peneliti mengendalikan subjektivitas atau bias peneliti. Jadi nggak bias tuh penelitiannya. Definisi masalah juga menyeratkan penyebab atau variabel yang akan diambil dalam penelitian tersebut. Ini menentukan populasi dan sampel yang diambil nanti ya. Definisi masalah yang jelas menjadikan penelitian dapat dilakukan. Ini contoh rumusan masalah. Misal, ini contoh rumusan masalah yang salah, ini yang benar. Kita lihat yang salah. Komputer, latar belakangnya nih. Komputer yang saya pakai sekarang terasa lambat. Sering muncul ikon jam pasir. Tahu-tahu rumusan masalahnya bagaimana ganti CPU, bagaimana ganti hard disk yang cepat, bagaimana menambah kapasitas RAM. Nah, kan ini nggak sesuai sama latar belakang yang terjadi. Kalau yang benar nih, sama kasusnya, komputer yang saya pakai sekarang rasanya lambat, sering muncul ikon jam pasir. Jadi rumusan masalahnya, dari hasil cek sistem ternyata CPU-nya sudah terbilang kuno. Dari hasil cek ternyata hard disknya sudah hampir penuh dan ada bad sector. Dari hasil cek sistem ternyata banyak aplikasi yang jalan di background. Jadi jangan langsung yang ini, tapi kita identifikasi nih apa yang terjadi kok bisa lambat. Inilah rumusan masalahnya. Dari hasil rumusan masalah yang tadi, barulah muncul pertanyaan penelitian. Jadi latar belakangnya itu tadi, rumusan masalahnya ini, muncullah ternyata CPU-nya sudah kuno. Jadi kita, gimana ya cara ganti CPU? Oh, ini harddisknya sudah hampir penuh. Saya mau ganti harddisk juga deh. Nah, gitu kan bagaimana caranya?
Terus ini bagaimana banyak aplikasi jalan di background, bagaimana menambah kapasitas RAM. Jadi latar belakang yang ada, muncullah rumusan masalah itu menanyakan kenapa sih bisa latar belakang itu terjadi, baru muncul pertanyaan penelitian. Oke, terima kasih. Ini untuk ini ya. Satu lagi materi kita. Saya buka. Jadi di sesi 2 di aktivitas belajarnya ini ada dua materi. Yang pertama tadi terkait ini ya, tentang pengertian penelitian sama rumusan masalah gimana. Nah, kan teman-teman nanti akan membuat ini eh, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang tadi sudah dibahas cara identifikasi masalah, cara membuat rumusan masalahnya gimana. Selanjutnya adalah ini, tentang bagaimana sih cara membuat keaslian penelitian. Oke, yang pertama, pengertian keaslian penelitian. Istilah lain dari keaslian penelitian adalah kebaruan, novelty, atau kontribusi penelitian. Gimana caranya? Jadi, keaslian penelitian bisa diartikan sebuah pernyataan atau kalimat yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan itu memiliki aspek yang berbeda dibandingkan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Ada perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga teman-teman itu wajib mencari penelitian sebelumnya sehingga nanti bisa mengklaim bahwa penelitian yang dilakukan sekarang itu punya perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pernyataan keaslian penelitian harus didukung dengan pustaka yang menunjukkan penelitian yang relevan sudah dilakukan sebelumnya. Jadi memang wajib mencari penelitian terdahulu. Dua fokus yang bisa digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian, misalnya melakukan penelitian atas persoalan lama menggunakan cara baru dengan menunjukkan implikasi pada sisi metodologi dan aspek teori. Jadi ada persoalan lama. Jadi dari penelitian terdahulu itu ternyata menggunakan metode yang lama. Teman-teman tahu bahwa ada teknik baru yang juga bisa menyelesaikan persoalan yang ini. Nah, itu bisa pembaharuan. Karena berbeda dari sisi metodologi dan aspek teori. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian atas persoalan baru menggunakan cara yang sudah diketahui. Yang pertama ini, kasusnya lama, kita pakai metode baru. Yang kedua, kasusnya baru, kita pakai metode yang sudah ada. Nah, itu bisa pembaharuan atau keaslian penelitian itu bisa masuk ya. Jadi teman-teman silakan lakukan penelitian entah soal persoalannya atau permasalahannya itu lama tapi nanti gunakan cara baru yang belum pernah dilakukan, atau teman-teman ada kasus baru, ada persoalan baru tapi penyelesaiannya pakai cara lama aja, yaitu nggak masalah seperti itu. Oke. Kemudian keaslian penelitian yang Anda tunjukkan dengan cara seperti dijelaskan di atas bisa ditunjukkan untuk bisa digunakan untuk menunjukkan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian orang lain yang tadi. Jika kasusnya lama, pakai metode baru, atau jika kasusnya baru, pakai metode lama. Posisi penelitian Anda terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kontribusi terhadap satu topik tertentu secara khusus atau bidang ilmu tertentu secara lebih umum.
Oke, berikut disajikan contoh sederhana kasus yang menunjukkan keaslian penelitian. Misal, seseorang membuat penelitian terkait pembuatan sistem informasi di rumah sakit A, dan orang lain membuat penelitian dengan topik serupa di rumah sakit B. Meskipun objek penelitian yang berbeda di satu rumah sakit A, satu rumah sakit B, belum tentu penelitian kedua menawarkan adanya kebaruan. Jadi bisa jadi penelitian yang di rumah sakit B ini bisa jadi ya sama tekniknya dengan penelitian pertama. Bisa saja keduanya menggunakan metode pengembangan sistem informasi yang lama, yang sama, hanya berbeda objek. Di sisi lain, ada orang ketiga yang juga melakukan penelitian tentang pembuatan sistem informasi di rumah sakit A, tetapi menggunakan metode yang berbeda dengan orang pertama. Jadi walaupun di rumah sakit A sebelumnya sudah dibuat sistem informasi, ternyata ada lagi yang membuat sistem informasi di rumah sakit A, tapi pakai metode yang berbeda. Itu nggak apa-apa, itu sudah masuk pembaharuan penelitian. Meskipun objeknya sama, tetapi karena metode pengembangan sistem informasinya berbeda, disertai dengan argumentasi alasan kenapa pakai metode yang berbeda, justru peneliti ketiga mempunyai kebaruan jika dibandingkan penelitian pertama atau peneliti kedua. Jadi sebenarnya lebih bagus ketika ada kasus yang sama tapi dikerjakan dengan metode terbaru. Itu nilainya lebih bagus dibanding metodenya sama tapi yang membedakan hanyalah objeknya, lokasinya. Nah, itu kurang ini ya. Walaupun itu sama-sama pembaharuan, tapi itu masih kurang nilainya ya. Akan sangat bagus ketika kita akan menggunakan metode baru pada kasus yang lama. Oke, nah kesenjangan penelitian digambarkan dengan ini ya, puzzle. Pengertian keaslian penelitian sudah dijelaskan bahwa untuk menunjukkan keaslian penelitian, seorang peneliti harus melakukan kajian pustaka untuk mendapatkan pendukung yang kuat bahwa penelitian yang dilakukan memang punya keaslian penelitian. Dengan melakukan kajian pustaka, akan ditemukan kesenjangan penelitian atau research gap, penelitian yang membawa ke keaslian penelitian yang diusulkan. Beberapa kategori kesenjangan penelitian ada, bisa pakai kesenjangan bukti, evidence gap, kesenjangan metodologi, kesenjangan empiris, fenomena yang terjadi, kesenjangan teoritis, dan kesenjangan populasi. Nah, kita bisa pakai diagram fishbone. Jadi salah satu alat bantu yang bisa digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian adalah diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Diagram tulang ikan juga disebut dengan diagram Ishikawa karena dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Sesuai dengan namanya, maka diagram tulang ikan terdiri atas dua bagian, yakni bagian duri-duri ikan pada badannya dan bagian kepala. Jadi seperti ikan ya, ada duri-duri ikan, ada bagian kepala. Di atas sudah disebutkan bahwa diagram tulang ikan digunakan untuk menunjukkan sebab efek pada sebuah proses atau produk dan sejenisnya. Bagian badan, yaitu duri-durinya itu menggambarkan sebabnya, efeknya ada di bagian kepala ikan. Contoh, ini kan fishbone itu seperti ini, kurang lebih. Bagian kepala ini adalah efek yang disebabkan oleh sebab-sebab yang terjadi. Jadi, ternyata yang menyebabkan banyak persebaban ini terdiri dari banyak kategori juga. Kategori 1 ada 3 penyebabnya. Kategori 2 ada 3 dan seterusnya. Semua yang ada penyebabnya ini memberikan efek. Nah, ini di sini. Nah, oke, jadi menunjukkan keaslian penelitian bisa mudah dengan ini. Jadi misalkan ini adalah artikel pertama.
Kita cari nih kata kuncinya apa saja. Misalkan di sini tentang tadi ya, tentang pembuatan sistem informasi di rumah sakit A. Ternyata pada artikel pertama pakai metodologi A. Kata kunci kedua pakai metodologi A, tapi di sini subjeknya berbeda. Di sini subjeknya berbeda. Di sini pakai metodologi B. Di sini pakai metodologi C. Nah, ternyata kita ingin mengusulkan pakai metodologi D yang memang tidak pernah dikerjakan oleh artikel-artikel sebelumnya. Nah, ini sangat bagus ya ketika teman-teman menguasai bagaimana penggunaan fishbone dalam menunjukkan keaslian penelitian. Oke, contoh. Ini tentang apa ini? Tulang ikan dari usulan penelitian tentang perilaku belanja daring. Oke, ini usulan penelitiannya ya tentang perilaku belanja daring. Jadi sebelum dia masuk ke penelitiannya, dia cari dulu yang menyebabkan perilaku belanja itu apa saja. Oh, ternyata ada minat belanja. Oh, ada kualitas situs belanja daring. Yang menyebabkan perilaku kita belanja daring itu ya, ada minat belanja secara daring. Ada kualitas situs belanja daring, pengalaman berinternet, dan model pencarian informasi. Nah, dia cari nih, ternyata minat belanja secara daring sudah dikerjakan oleh Kavanor 19. Jadi dia cari artikel-artikel terkait tentang minat belanja daring atau buku atau teori. Cari juga tentang artikel atau buku tentang indikator kualitas situs belanja daring. Ternyata sudah pernah dikerjakan semua. Nah, dari artikel-artikel yang sudah dicari ini, baru dia mengusulkan ini, perilaku belanja daring. Seperti itu. Oke, tujuan penelitian secara sederhana, tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh seseorang peneliti ketika mengusulkan sebuah penelitian. Jadi, dalam penulisan proposal, tujuan penelitian itu adalah menjawab dari rumusan masalah, itu ya, mudahnya ya. Jadi pernyataan tujuan penelitian dapat berfungsi untuk memandu kegiatan penelitian. Oleh peneliti, dalam situasi tertentu, tujuan penelitian seringkali dijadikan pertimbangan untuk menyusun hipotesis. Yaitu tadi rumusan masalah ke tujuan penelitian baru menyusun hipotesis. Tujuan penelitian mempunyai beberapa fungsi, yaitu menentukan fokus studi, mengidentifikasi variabel peubah yang akan diukur, menunjukkan berbagai langkah yang harus dilakukan, menetapkan batasan penelitian. Nah, ini sangat penting juga. Penelitian itu nggak bisa kalau nggak ada batasan. Jadi memang harus dibatasin karena penelitian itu dia berkeberlanjutan. Jadi nggak bisa satu orang itu meneliti semuanya, nggak bisa. Jadi harus ada tahapan-tahapan seperti itu. Menghindari pengumpulan data yang tidak sepenuhnya diperlukan. Kemudian manfaat penelitian adalah pernyataan tentang pengaruh positif. Nah, jadi kira-kira setelah kita melakukan penelitian ini manfaatnya apa? Biasanya baik yang dirasakan oleh individu, sekelompok individu, atau sebuah organisasi. Misalkan kita melakukan penelitian di sekolah. Nah, berarti manfaatnya ada untuk pribadi, untuk diri kita, ada manfaat untuk sekolah, ada untuk manfaat untuk penelitian selanjutnya. Jadi manfaatnya itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Diberikan contoh manfaat penelitian. Dengan dibangunnya sistem pendaftaran daring, penggunaan kertas bisa dikurangi. Itu manfaatnya ya. Dengan diketahuinya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik mahasiswa, institusi bisa mengambil langkah yang sesuai untuk mempertahankan keduanya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi selesai ya materi kita untuk aktivitas belajar 2. Jadi
tugas teman-teman di tugas 1 ini, saya ingatkan lagi adalah mengerjakan pendahuluan bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang sangat penting ada di mana? Ada di latar belakang. Di mana latar belakang itu teman-teman harus mencari teorinya, teori dari variabel atau judul penelitian teman-teman. Setelah teori didapatkan, jelaskan penelitian terdahulu yang sesuai yang berkaitan dengan penelitian teman-teman, baru ceritakan fenomena atau data empiris yang terjadi. Ceritakan permasalahan yang terjadi seperti apa, kenapa kok teman-teman tertarik meneliti itu. Nah, kalau 3 hal tadi sudah teman-teman tuangkan di latar belakang, nah itu pasti akan bagus. Di mana dalam penulisannya pun juga harus menyertakan referensi. Jadi nggak bisa ya kita hanya menuliskan itu saja, khususnya yang teori sama kalau data empiris, yang data fenomena itu tidak mesti ada teori, tapi kalau yang teori minat belajar, teori motivasi belajar, atau nah itu harus ada referensinya. Kita menyatakan Indonesia memiliki 38 provinsi, nah itu mana? Referensinya dari mana? Dari jurnal mana? Dari buku mana? Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan bumi dan lautan. Itu mana buktinya? Itu harus ada referensinya. Teman-teman mungkin bisa pakai Mendeley, atau pakai Zotero, atau pakai aplikasi lainnya yang teman-teman pahami dalam menuangkan referensi di latar belakang seperti itu. Jadi kalau latar belakang sudah dibuat, nah baru teman-teman bisa masukkan ke rumusan masalah. Ingat, rumusan masalah kalau judulnya jenis penelitiannya tentang kuantitatif, kuantitatif itu biasa judulnya diawali dengan pengaruh apa terhadap apa, hubungan apa terhadap apa, relasi apa terhadap apa, atau eh, efektivitas apa terhadap apa. Itu biasanya kuantitatif. Sehingga rumusan masalah kuantitatif tidak ada yang dimulai dengan kata tanya bagaimana. Biasanya kuantitatif itu pertanyaannya apakah ada pengaruh, seberapa besar pengaruh, terus tidak ada kata bagaimana ya teman-teman dalam membuat jenis penelitian kuantitatif di rumusan masalah. Tapi kalau kualitatif, nah pertanyaannya itu bagaimana? Misalkan, tapi judulnya tidak ada yang diawali dengan pengaruh, hubungan. Biasanya diawali dengan analisis sistem informasi apa terhadap apa, implementasi apa terhadap apa. Nah, jadi muncullah rumusan masalahnya itu biasanya diawali dengan kata bagaimana, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian tujuan penelitian itu menjawab dari rumusan masalah. Misalkan tadi pengaruh apa terhadap apa. Misalkan pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi mahasiswa. Itu rumusan masalahnya. Jadi tujuan penelitiannya adalah untuk mencari pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi mahasiswa. Jadi hanya mengubah kata tanya di rumusan masalah menjadi suatu kalimat, bukan tanya, seperti itu. Untuk mencari pengaruh. Atau yang kualitatif, bagaimana implementasi sistem informasi di rumah sakit A. Nah, itu kan rumusan masalah. Tujuannya berarti menjawab rumusan masalah tadi untuk mencari implementasi sistem informasi di rumah sakit A. Nah, itu. Jadi dia hanya copy paste lah, mudahnya seperti itu, tapi tanda tanyanya diubah, dihilangkan. Kemudian manfaat penelitian itu yang teman-teman buat untuk diri sendiri, untuk institusi, atau untuk penelitian lainnya. Tapi yang mau saya tekankan di tugas 1 ini yang paling penting adalah di latar belakang. Teman-teman harus membuat latar belakang tersebut, namanya proposal ya. Jadi harus dibuat semenarik mungkin. Kenapa kok teman-teman ini bisa
tertarik ingin meneliti judul yang teman-teman bawakan. Teorinya mana? Nah, itu harus dituangkan. Penelitian terdahulunya mana? Itu semua harus dituangkan di latar belakang. Sehingga teman-teman akan bisa membuat pembeda penelitian teman-teman dengan penelitian lainnya itu apa. Nah, itu ya. Itu pesan saya, di latar belakang itu harus sangat dikuatkan karena kita membaca itu di latar belakang. Ketika memang dituangkan dengan sangat bagus, biasanya tertarik kita untuk membacanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Mohon maaf ya, mungkin teman-teman tidak membaca di LMS, tapi ini saya rekam saja. Nanti teman-teman bisa nonton rekaman ini untuk panduan mungkin ya, teman-teman dalam melakukan tugas pertama. Nanti kita bisa ketemu lagi ya di sinkronisasi. Jadi ada 4 kali sinkronisasi. Nanti saya atur lagi jadwalnya. Nanti kalau bisa kita ada grup WhatsApp, nanti coba saya kirimkan ke teman-teman. Sebenarnya sudah saya kirimkan di sesi 1, mungkin tidak terbaca juga. Saya coba kirimkan lagi. Baik, jika nanti ada pertanyaan bisa melalui LMS atau chat saja di email saya, itu juga bisa. Yang sudah saya taruh di sesi 1, maulana.syafii@winsi.ac.id. Baik, saya cukupkan perkuliahan kita pada malam ini. Terima kasih. Silakan teman-teman nonton nantinya. Silakan dikerjakan tugas satunya sesuai deadline. Ingat, jika tugasnya ada 4, tugas 1, 2, 3, dan 4, jika ada salah satu saja yang tidak dikerjakan, maka nilai teman-teman akan langsung E. Jadi wajib tugas 1, 2, 3, dan 4 wajib dikerjakan. Itu saja, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.